Baiklah, selamat malam. Om Akan Mastu Namo Buddhaya. Terpujilah Maha Guru, terpujilah Acarya, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha sebagai pengawal Dhamma. Saya kembali menceritakan apa yang pernah ditulis oleh Maha Guru. Ya, nama saya Sarminto. Apa yang pernah ditulis oleh Maha Guru? Apa yang ditulis oleh Maha Guru adalah pernah dialami oleh Buddha Sakyamuni. Nah, tulisan itu ada 3 judul di sini, sekaligus ditulis oleh Maha Guru. Yang pertama adalah yang paling berharga. Judul-judul selanjutnya adalah Pangeran Menjadi Biksu, kemudian Yang Ngalami. Ketiga judul itu akan saya kaitkan dan lain kaitkan. Itu tidak akan terpisah ketika judul itu. Yang pertama adalah yang paling berharga. Dulu Pangeran Siddhartha kenapa meninggalkan istana untuk mencari kedamaian, untuk mencapai pembebasan, lenyapkan duka, lenyapkan samsara. Pada suatu ketika kembali mengunjungi Raja Gaha dan menetap 1 malam di pegunungan Panipa. Pada saat itu Raja Bimbisara mengetahui Raja Bimbisara sebagai seorang raja yang besar mendatangi Buddha Sakyamuni. Terjadilah percakapan yang syarat akan makna. Terjadilah sebuah percakapan yang luar biasa. Yang kapan? Yang karena kedua-duanya adalah seorang raja. Siddhartha Gautama adalah kandidat kuat Kapilawastu, sementara Bimbisara adalah juga raja. Terjadilah percakapan. Antara lain yang tidak kalah penting adalah pertanyaan seorang Bimbisara kepada Sakyamuni. Sakyamuni, kenapa meninggalkan istana? Apakah Kapilawastu yang kecil? Apakah laskar perang yang begitu sedikit? Saya rela membagikan atau memberikan separuh kerajaan Bimbisara, 100.000 laskar perang, untuk diberikan kepada Buddha, jika Buddha mau. Tetapi Buddha menjawabnya, sudah beribu-ribu kalpa saya pertimbangkan untuk meninggalkan ini, karena itu tidak pasti. Buddha mengatakan jabatan, anak, keluarga, semuanya akan lenyap. Apa yang dibawa adalah kekuatan kebajikan, bawana itu yang akan dibawa. Buddha meninggalkan tahta dan makanan. Terkait dengan tahta dan makanan, saya mengambil lagi judul Pangeran Menjadi Biksu, seorang tahta. Di dalam bukunya Pangeran Menjadi Biksu, judul yang ke-45, disebutkan Anuruddha Ananda, seorang bangsawan, dengan rela hati meninggalkan sebuah istananya menjadi seorang biku. Inilah warisan utama, warisan mulia. Suatu ketika Raja Suddhodana sangat bersedih, kenapa harta saya satu-satunya cucu saya Rahula harus meninggalkan istana. Buddha hanya tersenyum karena melihat masa depan Kapilawastu akan hancur oleh serangan pasukan lain, kerajaan lain. Itu soal tahta. Yang kedua soal makanan. Pernah suatu ketika, soal makanan ini saya ambil dari yang pertama, alami judulnya. Sakyamuni pernah berpindah patah itu mencari makanan berkeliling desa suatu ketika. Karena pada saat itu ada perayaan Brahmana, menyembah Dewa Brahma. Semua masyarakat sibuk dengan perayaan itu. Sang Buddha pulang dengan patah yang kosong, mangkok yang kosong. Apakah Buddha bersedih? Tidak. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira, dia menerima itu. Itulah makna dari kehidupan. Makna dari bawana itu sendiri. Tahta dan makanan tidak begitu berarti bagi Sakyamuni. Meninggalkan. Demi apa? Demi kita semua. Kalau Sakyamuni kalau bisa saja, kalau mungkin Sakyamuni pada saat itu menjadi raja, menjadi seorang bangsawan, belum tentu kita akan mengenal Buddha Dharma, belum tentu kita akan mengenal Mahacarya. Ya enggak? Itulah pionir Buddha Sakyamuni membawa kita sampai saat ini, sampai abad 21 kita masih mengenal Buddha Dharma. Ya, sesuatu yang saya ceritakan. Sepatah kata, selamat malam dan Om Mani Padme Hum.